Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma jama' baini wa baina qawmi wa muridi wa ma ya'khudul ilma bil mahabbati daimati innaka ala kulli syai'in qadir. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Summa ila hadadatuna khususan al-mu'allif hadal kitab nafa nabi wa bi ulumihi wa bi barakati bid darin bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Qala aidan fi ayatil akhar. Falaula nafarum min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fiddin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Wa qala al-ulama faslun wal istinja wajibun minal bauli wal ghaiti wal afdalu ay yastanjiya bil ahjari thumma yutsbi'uha bil ma'i wa yajuzu ay yaqtasira 'alal ma'i aw 'ala salasati ahjarin yunki bihinnal mahalla fa idza aradal iktisara ala ahadihima fal ma'u afdalu wa yajtanibul istiqbalal qiblata wastidbaraha fis sahra'i. Pengurus pengajian, bapak-bapak yang saya hormati, para bapak jemaah yang hadir, yang namanya tidak saya sebutkan satu persatu namun sedikit pun tidak mengurangi hormat saya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang malam hari ini kita masih dikaruniai nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur. Masih Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita sehingga kita dapat menunaikan perintah agama, yaitu bersilaturahim dan sekaligus kita menuntut ilmu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita menikmati hidangan yang disiapkan oleh pengurus pengajian. Wajib ngaji itu wajib karena ada kue. Karena kalau disuguhin orang yang nggak ada kan mubazir. Jadi ngajinya datang yang wajib tuh. Itu aja udah dalilnya, nggak usah banyak-banyak. Ya. Kalau ada yang mengatakan, wah itu nggak boleh, itu bid'ah, ngaji itu lillahi ta'ala, teh bedut. Ngomong sebakul. Pas kurang aja jatahnya itu ngada. Ngapain salam-salaman kayak beda salaman. Itu orang NU itu ngapain salaman bolak-balik kayak begitu tuh. Sementara dia sendiri pengen dicium tangannya gitu aja. Salawat teriring salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam
pada keluarganya, kepada para sahabatnya, termasuk kepada kita selaku umatnya dan juga pengikutnya. Kita sekarang ini sudah di akhir zaman, karena kita umurnya nggak panjang-panjang. Kali di sini ada yang kira-kiranya sudah ketahuan, sudah ada bocoran dari malaikat, bakalan umurnya sampai 500 tahun. Kayaknya nggak ada. Sementara umat sekarang ini, ya kalau Rasulullah umurnya 63-65 tahun, kita ini mungkin kurang dari itu. Kalau zaman masa-masa orang tua kita dulu masih bisa kuat 90 tahun. Kalau dulu orang-orang pada doyan puasa, rajin puasa, walaupun Ramadan kagak puasa misalnya, tapi banyak amalan. Ada amalan muti, amalan ini, amalan itu, puasanya rajin walaupun punya maksud. Ada sampai 40 hari, sampai setahun. Nah kalau kita sekarang pengen gak garas mulu kita mah tiap hari. Makanannya kita makan bukan alami lagi. Dulu kita kalau makan nggak banyak campuran formalin, macam-macam enggak. Kalau sekarang udah macam-macam yang kita makan, campuran-campuran zat kimia. Umur udah dikurangin. Gak usah jauh-jauh urusan makan, urusan rambut saja kita sekarang. Bapak saya waktu mau meninggal aja rambutnya masih hitam. Lah saya sekarang rambutnya udah tambah putih. Ini faktor apa ini? Faktor teguran bakalan modar? Apa-apa saya juga gak tahu dah. Nah, di sampo dulu aja kan samponya merang. Saya masih ngerasakan itu waktu masih kecil. Tapi sekarang itu sampo udah ganti kita. Ada Sunlight, ada macam-macam lah sampo kita. Jadi rambut cepat putih, cepat bubanin. Nah ini salah satu contoh kecil. Nah sementara di akhir kita saat ini, zaman ini fitnah merajalela di sana sih. Nah kita kembali kepada nilai-nilai ajaran agama yang harus kita junjung tinggi. Sementara orang melihat agama itu hanya sebatas simbol-simbol saja, tidak melihat kepada substansi agama. Tidak usah jauh-jauh lah. Kalau di musola Baitul Mukmin, Kang Cecep nyetel lagu Qilmah walau jabal khatir wala salamin ba'id wala risalah ya hajir, dan seterusnya. Nah, kalau dimaknain itu lagunya itu kan masalah si cewek dan si cowok jatuh cinta. Nah, kalau diartikan rada kasar, goyang dompet. Tapi lagu Oma Irama kita coba-coba kita setel. Syairnya bagus. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan. Keren itu kan? Bagus banget lirik lagunya, syair-syairnya. Pasti kalau disetel sama Kang Cecep, kalau nggak Pak Ali yang nggak beledog, mungkin di sebelah sana yang beledog. Jadi bukannya syairnya itu namanya dangdut identik hal yang nggak bagus. Sementara kalau lagu Arab seolah itu Islami, padahal itu isinya nggak Islami. Sama juga kita pakaian yang syariat yang ngajarkan itu kan untuk aurat. Tapi budayanya itu dari Arab, kan jangan mentang-mentang Nabi Muhammad itu adalah dari Arab. Ketika pakai jubah, wah itu Islam tuh. Wah itu Islam. Sementara yang pakai batik tidak Islami. Salah pemahaman seperti begini. Ini yang harus dikembalikan dalam pemikiran-pemikiran kita saat ini. Budaya itu bukan agama, tapi agama butuh budaya. Jadi berakulturasi budaya dengan keislaman sebagai spiritnya itu penting. Karena agama itu tidak akan bisa diterima di pelosok dunia
kalau tidak bisa berbaur dengan masyarakat sekitar terkait tentang tradisi dan budaya masyarakat di sekitar itu. Wali Songo mengajarkan Islam itu nggak bicara tentang surga neraka kok. Karena bicara surga neraka di Indonesia ini udah banyak pohon-pohon, air mengalir jernih, udah ada surga. Tapi kalau di Arab Saudi di sana yang sungai-sungainya pohonnya nggak rindang, cocok ketika bicara wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar dan seterusnya. Cocok di sana. Makanya Wali Songo datang kemari nggak ngajarkan itu. Karena sudah masyarakat itu menggandrungi yang namanya ilmu-ilmu kebatinan, ilmu-ilmu kejawen dan sebagainya. Makanya masuk ke alam sadar mereka, lalu yang hal-hal seperti begitu tidak digerus seketika, dimasukkan spirit agama. Kalau kumpul-kumpul ada yang meninggal dunia pada main judi, main gapleh, lalu dia pada mabok-mabok, dirubah. Kumpulnya nggak dihilangkan, tapi substansi nilainya itu dimasukkan, nilai-nilai ajaran agama. Oh yuk kita zikir yuk, kita baca yasin yuk, kita berdoa yuk, kasihan si mayit kita doakan. Akhirnya apa? Berubah dengan sendirinya. Itu arifnya ulama kita. Tapi sekarang nggak arif lagi. Yang beda sedikit hajar. Lalu sajar gitu kan. Nah, apalagi kita memahami agama tuh nggak sederhana kok. Sulit. Apalagi sekarang lagi rame nih. Pira tentang karikatur kartunnya buat Nabi Muhammad di Perancis. Kita marah semuanya. Kita kan sakit hati juga sebenarnya, semuanya sakit hati. Junjungan kita dihina seperti begitu. Tapi bukan serta-merta ketika dihina Nabi Muhammad serampangan kita ngelawannya. Boikot. Kemarin dibahas di Basul Basaya. Kalau di boikot, kita pertimbangannya apa? Kan darul mafasid muqaddam aula min jabil masalih. Pertimbangannya, saudara kita itu di Perancis banyak enggak? Banyak, tapi kan kita Islamnya minoritas di sana. Kalau kita boikot di sini, gimana nasib saudara kita di sana? Apakah enggak jadi bulan-bulanan nanti? Wah, Islam mayoritas kita radikal, ekstrim dan sebagainya. Nah, karena kepentingan negara nanti itu. Bangkit nasionalisme mereka, lalu umat Islam di sana akan dizolimi, akan lebih parah nanti. Kemudian di sini juga sama. Jangan sampai merugikan saudara kita juga yang kerja di Carrefour, yang kerja di perusahaan-perusahaan Prancis. Lalu diboikot, gulung tikar, gimana nasib mereka? Tidak punya penghasilan lagi dong. Begitu. Caranya bagaimana? Kita kecam sama kita. Lalu kalau ada link diadili di mahkamah internasional. Kan harusnya begitu. Jadi pakai jalur. Ini mau boikot, ngomong sana sini, ngomong sana sini. Yang bayar kagak, apa kagak. Kalau ditanggapin kita di sana di Prancis mendingan. Ini mah enggak, malah dijolimin. Jadi rugi 2 kali kita. Kita sayang sama teman kita, saudara kita, sama muslim. Jangan sampai di sini kita ini melakukan tindakan tanpa akal sehat. Sementara di sana saudara kita itu dikecam, mereka itu dizolimi. Kan kayak Gus Dur. Karena ulama itu arifan bi zamanihi muqbilan ala sya'nihi. Tahu kondisi zaman, kondisi lingkungan, kondisi politik, semua kondisi. Maka syarat ulama harus paham juga politik. Kalau nggak ngerti politik, sosial ke masyarakat nggak paham, ya udah jangan jadi ustaz, jangan jadi ulama, ada kayak begitu, Mas. Udah ustaz ikro aja udah. Yang ngajarin ikro, gak usah ngapa-ngapain, udah gitu aja udah. Apa jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini jawaban sebenarnya. Jawaban kasus saya. Viral rame sampai Habib Lutfi juga bingung. Udah sampai ternyata ke meja Habib Lutfi tentang kasus maulidan di gereja. Maulid itu kan waktu peringatan, memperingati junjungan Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cuman karena saya kagak kebagian ceramah di masjid, ya saya mendingan ceramahnya di gereja gitu aja. Sederhana kan saya.
ceramahnya di gereja, saya ceramahin ini umat Nabi Muhammad, ini Nabi Muhammad akhlaknya baik, Nabi Muhammad itu santun, mengajarkan rahmatan alamin, kan makin cinta ke saya, cinta ke Nabi Muhammad, ya kan gitu. Kalau kita ceramah yang mengenalkan Nabi Muhammad ke orang yang sudah kenal Nabi Muhammad, sudah mengenal salawatan, senang salawatan, zikir, itu kan kagak aneh, udah beriman dia. Tapi ketika kita bicara sama orang yang tidak beriman sama Nabi, kan istimewa. Itulah bagian dakwah sebenarnya. Udah rame. Itu tapi unik. Tapi saya senang gitu. Senang, harus ada yang begitu, teletup-letup kan. Biar pada pinter. Sekolah tinggi, S2, S3, S cendol atau kali pun juga, kalau nggak mikir, nggak dipakai ilmunya, ya cuman makan bangku sekolahan doang, kayak codot. Seperti itu. Karena biasanya organisasi kalau ada yang begitu tuh sekuler dikit, itu jadi cepat maju gitu. Ya kalau diam-diam aja kayak jadi santri nih, santri yang cepat dikenal sama kiainya itu yang nakal. Dibandingkan santri yang diam aja takut sama kiai, enggak dikenal tuh sama kiai. Sama begitu juga masyarakat. Tapi itu saya juga tahu, udah ngukur ini bakal terjadi seperti begini. Tapi kan kita nggak kurang dalil lah sebenarnya, ya kan? Nah, maka daripada itu, bagaimana mengemasnya? Mengemas itu sebenarnya terbantahkan ketika temanya itu memang momen Maulid hari libur. Tapi di bawahnya sebenarnya itu dialog kebangsaan. Cuman komentarnya sebelum dibaca. Jadi males nih orang Indonesia, diketahuan ya, males ngebaca, gengsinya gede, ogah nanya gitu. Kan begitu masalahnya. Ini Indonesia nih. Orang Indonesia itu karakternya benar begitu. Males ngebaca, ogah nanya. Gengsinya gede. Orang Bogor tapi Indonesia enggak gitu-gitu amat tapi kali ya. Indonesia semuanya enggak begitu kan. Tapi buktinya di Jawa Tengah, Jawa Timur aman-aman aja, biasa-biasa aja kan gitu. Ya mungkin Bogor doang kali. Bogor doang. Ini virus intoleransi dan radikalisme itu sudah mengejala, merambah di wilayah Bogor itu. Kok bisa begitu? Ya coba-coba aja ditangkepin itu teroris kebanyakan pernah tinggal di Bogor. Semuanya rata-rata pernah tinggal di Bogor. Nah, ada MUI ngomong, ngebacot. Kalau mau belajar toleransi cukup di Indonesia. Ya orang bangun gereja aja dihalang-halangin kok. Gimana bicara toleransi? Ya untung aja umat Islam Indonesia itu mayoritas NU. Jadi kagak usil-usil amat. Coba kalau nggak begitu, ya mereka nggak bisa hidup. Ini saya ngomong silakan aja direkam, disebarkan nggak apa-apa. Seperti itu. Ini kondisi. Alasan SKB 2 Menteri. SKB 2 Menteri itu bukan ngatur agama, tapi ngatur tata tertib. Kalau mau mendirikan tempat ibadah harus dapat persetujuan masyarakat 60 orang di lingkungan di desa itu. Kalau enggak, naikin levelnya kecamatan, 60 tanda tangan baru bisa berdiri. Level kecamatan. Kalau nggak bisa kabupaten, masa nggak ada tempat-tempat. Jadi kita bangun kita dorong seperti itu. Orang kalau sudah semangat beragama, itu nanti menjadi spirit agama itu untuk soleh sosial. Benar. Nah, kalau model di Prancis ini, itu mereka itu yang sekuler, antara agama sama kemasyarakatan, pemerintahan itu terpisahkan. Tapi kita Indonesia ini, walaupun negara kita itu bukan negara agama, tapi tidak meninggalkan nilai-nilai ajaran agama. Ini sebenarnya unik Indonesia. Agama itu hanya sebatas spirit. Mau agama apa pun, Islam spiritnya. Makanya masuk ke ranah pemerintahan, bisa mengatur undang-undang negara itu, konstitusi itu dimasukkan muatannya itu spirit agama. Contoh, memang ada dalam Al-Quran Al-Karim yang namanya kalau kita berkendaraan atau hadis Rasulullah atau kitab, kalau lampu merah itu diam berhenti, lampu hijau jalan, lampu kuning siap-siap berhenti. Emang ada gitu? Enggak ada. Tapi itu syariat itu. Syariat.
Kok kenapa? Syariat berarti mengatur ketertiban. Ketika kita lampu merah berhenti, tek supaya yang di depan itu bisa melaju lewat. Coba kalau lampu merah itu nyonong semuanya, disonong, nyonong, tabrakan itu kita. Seperti itu contoh lampu merah. Itu syar'i, itu lampu merah itu. Padahal Al-Quran dan hadis Rasulullah, kitab ulama enggak menjelaskan tentang lampu merah berhenti, lampu hijau jalan, lampu kuning itu siap-siap berhenti. Enggak ada di situ. Tapi ajaran agama itu disesuaikan dengan kearifan lokal. Jemaah sekalian dan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kearifan kita ini berangkat sekarang nahkumu bizawahir, menghukumi itu yang zahirnya. Nah, kita kembalikan kepada individu personal kita masing-masing. Ibadah mahdhah untuk memperkuat nantinya ibadah ghairul mahdhah, ibadah sosial. Nah, kembali kepada ibadah yang kita akan tata, yaitu ibadah pada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk syarat ketika kita menghadap kepada Allah yang Maha Suci, kudu suci. Harus suci, bersih dari hadas, suci dari hadas kecil, hadas besar, dan suci dari najis. Nah, di sini kita bahas tentang istinja. Faslun, salah satu pasal menjelaskan tentang wal istinja wajibun minal bauli wal ghaiti. Istinja, cebok itu wajib dari habis buang air kecil dan BAB. Buang hadas, buang apa namanya, najis yang gede, berak. Bahasa gampang berak lah. Dikencing dan beol. Nah, itu wajib istinja. Kenapa harus istinja? Yang namanya najis kita dianjurkan ketika kita ini habis buang hajat kecil, habis kencing, kita bersihkan najisnya, dan caranya pun juga dikasih tahu. Nah, caranya ngasih tahu, pernah kan kejadian saya juga ngelihat waktu pengajian di awal-awal kita bentuk itu. Mas Tasrani kawan, habis kencing ser langsung dinaikin itunya, sletingnya, udah wudu sholat. Ya, kita nggak kasih tahu, dosa kita. Dikasih tahu takut ngambek, takut kesinggung. Jadi dua hal ini yang kita ngambil jalan tengah gimana? Gitu. Dakwah itu tidak ada ketersinggungan, apalagi menggurui. Bukan cara itu yang kita lakukan. Nanti tersinggung dia malah kabur. Akhirnya apa? Udah mas, kita buat pengajian aja dah. Buat pengajian kan nggak diguruin tuh. Jadi kita ngasih penjelasannya ke semuanya. Oh iya masuk. Akhirnya ya alhamdulillah kan. Nah, itu kita kasih tahu sampai kita buka perukunan. Ini cara wudu dari gini ke sini A sampai Z begini. Setelah itu baru bentuk pengajian. Kasih tahu caranya wudu yang benar. Baru tuh harus paham ke hati. Sementara kita pun kadangkala suka lupa, dianggap sepele oleh sebagian kita semua nih. Main kencing aja karena udah kebelet. Entah kita pulang gawe, atau kita habis ngelajo OT, nonton OT, atau kita habis kondangan, serge. Lupa kita itu celananya itu nempel najisnya, dipakai sholat, mampir di sini. Nah, maka daripada itu menghilangkan najisnya itu penting. Caranya mensucikannya itu ketika kencing kita istinja, habis kencing istinja, keluarkan. Nah, masih ada keceret-keceretan begitu tuh. Nah, kita urut, tapi ngurutnya jangan keseringan, ntar sampai megar lagi. Urut gitu kan, dari pangkalnya diurut ke depan, tapi jangan malah dikocok. Jangan. Nah, habis diurut bagaimana? Dehem, istibro. Biar kedorong gitu kan, dorong. Masih kurang yakin juga, udah bangun ajli-ajlian, tahu ajli-ajlian?
Tutup diri. Udah kok. Udah tuh. Ambil benda yang nyerap air. Ada tisu ya tisu. Kalau enggak kita abdol yaitu di sini penjelasannya nanti. Wal abdolu yastanjiya bil ahjari summa yutsbi'uha bil ma'i. Wal abdolu ayastanjiya bil ahjari summa yutsbi'uha bil ma'i. Dan adapun yang utama istinja adalah dengan batu lalu diikuti dengan air. Utama tuh. Batu dulu. Batunya itu yang kedap air, yang nyerap air. Jangan yang marmer. Kayak model begini ada pecah-pecahannya kan belepetan kan. Belepetan kan. Itisol. Jadi mutasil bihi. Jadi balik lagi itu najisnya. Jadi yang kedap air. Kalau enggak ya enggak ada batu, enggak ada genteng itu ya bisa tisu gitu kan. Saya bingung juga dari awal tuh waktu itu. Kita kaji mau ke Bangka Belitung. Bangka Belitung saya pengen kencing. Ini di mana semprotan air ini? Enggak ada di bandara. Naik bandara itu. Ada tisu. Oh iya, ternyata di sini istrinya pakai tisu. Saya hampir ya, karena ini dindingnya itu marmer, keramik, hampir barang saya itu saya menggosek-gosekkan kembali. Untuk kelihatan tisu itu. Nah, cara menghilangkannya itu tisu, ini jangan main asal koper pem gitu, diputer. Ini dah yang gampang kan agak mirip. Ini kan lubangnya gitu. Puter kemarin itu. Oh, kenapa harus diputer? Supaya najisnya itu sekelilingnya itu lubang itu bersih, kering. Kalau begitu kan kita kan nggak tahu nanti itu najisnya itu bisa pindah ke tempat yang lain. Jadi diputer gitu tuh, kayak harus jam, pleng, puter gitu, pleng. Ini dipegang. Nah ketika kita nanti pakai air, ini sering ketemu di tempat berhentian mobil di SPBU misalnya kencing. Itu habis kencing, ini dipegangan tangannya, ini titiknya itu udah gitu air ini, jangan begitu. Dah pinnya dipegang tangan kiri, airnya kocoran gitu. Jadi harus sailanul ma, air itu ngalir, cet gitu, urut cet. Tuh. Jadi kalau begini toel begini, ini kagak cer gini, ini kagak bener deh. Ya, jangan sekali. Selanjutnya, wa yajuzu ayyaktasiru alal ma'i aw ala salasati ahjarin. Dan boleh meringkes dengan air atau atas 3 batu yang tempatnya itu bersih. Batunya, airnya itu suci dan mensucikan, bersih, suci. Wa yajuzu faida aradal iktisara ala ahadihima. Maka jika hendak meringkas, kalau mau meringkas dari salah satu keduanya, fal ma'u abdolu, maka dengan air itu yang lebih utama. Mau ringkas tadi, ribet banget, ntar ledes lagi. Udah batu, maka batunya itu ambil yang genap, yang ganjil. 3, 5, 7, terusnya. Setronton boleh. Ledes dulu. Setelah itu baru air. Tapi kalau mau diringkas, mana antara batu sama air lebih utama? Air yang lebih utama. Apalagi nih kalau kita ke masjid yang namanya DKM kagak paham lagi. Itu tempat buat wadah air itu ada 2 kemungkinan, bisa mutanajis atau istimal. Mustakmal itu airnya itu. Airnya mustakmal. Jadi kecampuran benda yang bersih, yang suci jadi berubah nama, atau karena memang tempatnya wadahnya kecil, cemplungan najis jadi mutanajis, lalu ujung-ujung main cebok baik kita pakai air itu. Yang mendingan di masjid lebih bagus itu pakai ember aja, ketika kelihatan najis itu bisa dibuang airnya.
Enakan begitu. Dibandingkan wadahnya di permanen, cuman ukurannya kecil. Kadang-kala DKM dianggap sudah DKM jadi tokoh agama di situ sentral, kadang-kala dianggapnya. Padahal belum mengerti apa-apa. Jadi apa-apa ke DKM, ya apa-apa ke DKM, urusan doain aja ke DKM gitu kan. Ini masalah dalam urusan seperti itu, dalam urusan agama. Wa yajtanibu istiqbalal qiblata wastidbaroha fis sahra'i. Jauhilah ketika kita buang hajat kecil atau besar menghadap kiblat atau membelakangi kiblat di tempat yang lapang, yang terbuka, yang ngaplak gitu, ngaplak. Tuh. Misalnya di lapangan, kita lagi nonton bola, udah kebelet, udah ser aja kencing atau berak di situ tuh, ngadepin matahari atau ngebelakangin, apa namanya, kiblat atau ngebelakangin kiblat, menghadap kiblat atau belakangin kiblat, lapang. Nah kalau andai kata hal itu tidak mungkin kita hindari, bagi laki-laki sih untungnya alhamdulillah enak, barang kita aja titiknya dipengkolkan, titiknya dipengkolkan. Dan misalnya ada kiblat ke sana nih, kita berak di sini nih, nah, kita nggak tahu, udah pengkolkan aja dah barangnya. Tuh, laki-laki mah. Yang selanjutnya yang masalah sahra. Tapi kalau misalnya di ruang yang tertutup, minimalnya itu seukuran sini tingginya. Kalau kita buang hajat, itu lubang WC-nya itu kita duduk atau jongkoknya itu tidak bisa menghindari, harus menghadap kiblat atau belakang kiblat, tapi ruang tertutup nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu dihindari itu saat di ruang ngablak gitu, lapang. Yang selanjutnya wajaistanibul baula wal ghaita, hindari, jauhilah sama kita ini ketika kencing atau berak fil ma'ir raqidi, air yang diam, air yang nggak ngalir, udah jadi bibit penyakit, tambahin lagi sama kencing kita, udah makan jengkol, makan pete, di situ kencing kita ser aja kan, udah bau yang ngablak mana-mana. Wa tahta syajarati al-musmirati, lalu jauhi, hindari sama kita ini ketika kencing atau berak di bawah pohon yang berbuah. Kok kenapa harus yang berbuah? Air kencing itu kan bisa difermentasikan buat pupuk. Nah, pertanyaannya gimana? Logikanya gimana? Ikan makan kotoran kita. Ketika sudah melebur, ya kan, itu bisa gak apa-apa. Ya, ketika makan sama kita, kalau misalnya jadi tai ikan namanya itu, kalau sudah melebur itu jadi tai ikan. Tapi kalau belum melebur, pas kita buka itu kuning, itu bukan tai ikan, tai orang. Itu tai orang namanya. Sama juga itu kencing, ya kan? Kalau itu masih dalam posisi perkembangan itu batang pohonnya, kita fermentasikan dalam waktu sekian jadi pupuk, jadi bogasi, boleh, nggak apa-apa. Tapi ketika itu dalam kondisi udah lagi berbuah kita kencingin, itu nyerap ke sana, jadi sama juga ntar buahnya itu kita makan air kencing gitu. Kiasnya seperti ikan tadi, kiasnya. Ya, ikan pas kita mau bedahin sore-sore habis johor kita beolin, kita berakin itu jambannya. Pas kita angkat, kita belah sama kita, udah kita goreng aja langsung bleng gitu kan. Kita goreng, belum belah apa langsung kita bleng. Kita makan sama kita ikannya tuh. Pas gitu kan bau tuh. Nah, itu bukan tai ikan, itu tai orang. Tapi kalau sudah melebur ya aja tai ikan. Walaupun makruh juga. Makruh maka tai ikan. Nah, yang selanjutnya fit tariqi, buang hajat kecil atau besar itu jangan di jalan yang sering dilalui orang. Nah, tuh yang kencing sembarangan itu tuh, habis makan pete, makan jengkol, kencing di tempat orang yang sering dilalui, orang melalui itu tempat jalanan. Nah, jangan tuh. Wazilli, halte tempat pemberhentian,
tempat pemberhentian orang yang sering nongkrong di situ mau Grab, nungguin mobil atau apa, kencing di situ atau berak di situ, ya jangan. Tempat umum namanya, ini nggak boleh. Wasaqabi, di lobang, ada lobang-lobang itu kita kencing di situ atau kita berak di situ, takutnya nanti ada lobang ular di situ, dipatok kita. Hindari, disuruh yang sekiranya nanti ada efek yang membahayakan. Maksudnya wasaqabi wala yatakallamu alal bauli wal ghaiti, dan jangan berbicara saat kita ini kencing dan berak. Tapi sekarang nggak bicara sih, cuma main HP. Nah, halo gimana nih kabarnya nih? Kita main HP, kita ketik bawahnya ngebrojol kayak gitu. Wala yastaqbilu syamsa wal qamara wala yastadbiruhuma, dan jangan kita ini menghadap matahari ataupun juga bulan, dan juga jangan membelakangi matahari dan bulan saat kita kencing atau berak. Kelas gitu aja dah bacanya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Cukup dari saya. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.